Shalom Papa Mama di rumah. Berikut adalah panduan orang tua untuk membimbing anaknya mengikuti ibadah online Battle Kids. Mari kita bantu mereka agar mereka dapat beribadah dengan baik di rumah dan tahu bahwa Tuhan Yesus hadir dimanapun juga. Karena itu, ajaklah anak Anda untuk bersiap selayaknya hendak pergi ke gereja. Persiapkan TV untuk memutar materi ibadah online. Tujuannya agar anak lebih konsentrasi saat mengikuti ibadah. Apabila tidak ada, Mama Papa dapat menggunakan gadget. Lalu, ajaklah anak kita untuk berdoa sebelum ibadah dimulai. Anak-anak harus mengikuti ibadah dengan baik, seperti mereka sedang beribadah di gereja. Karena itu, mereka harus melakukan semua yang dilakukan oleh kakak pembina. Oh ya Papa Mama, anak-anak kita melihat teladan kita. Karena itu, antusias juga ya mengikuti ibadah online ini. Untuk membantu anak-anak belajar, Mama Papa dapat menanyakan pesan apa yang anak dapatkan dari materi ibadah online hari ini. Papa Mama, tolong bantu anak-anak mengerjakan gema. Karena kertas gema tidak dibagikan, anak-anak dapat menggunakan kertas lain yang ada. Materi gema dibagikan secara online. Apabila Papa Mama belum mendapatkannya, Papa Mama dapat memperolehnya di Instagram @BattleKidsBDG. Terima kasih atas bimbingannya. Mari kita sehati dalam melalui situasi ini bersama Tuhan Yesus Kristus. Buanglah rasa cemas atau khawatir yang berlebihan, karena kita tahu bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik, wah semuanya sudah pada semangat-semangat nih buat ikutin ibadah. Nah sebelum ikutin ibadah, kita mau berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji dan menyembah Engkau. Berkati kami Tuhan, agar kami serius dan semangat. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Amin. Adik-adik, senang sekali Kak Lili, Kak Mega, dan Kak Lina dapat berjumpa dengan adik-adik semua. Yuk, walaupun kita ibadah secara online, tapi kita harus tetap semangat ya adik-adik. Yuk, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati kita. Kita akan puji Tuhan, kita akan sembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita angkat pujian, Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku. Kau yang termulia di bumi dan di surga. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku puji, ku muliakan nama-Mu. Kaulah Tuhanku, Kaulah Rajaku.
Raja, atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Termulia, namamu besar Bapa kami yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami berterima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh memuji, kami boleh memuliakan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa dan harum untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau kami akan menyanyi, kalau kami akan memuji, semua karena kebaikan Tuhan. Kami siap untuk menaikkan pujian kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama kita katakan, amin. Halo adik-adik, ada sukacita? Joy, 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 joy. joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Oi, oi. Wah, belum semangat ya. Adik-adik belum semuanya pakai gerakan. Yuk diulangin lagi sekarang ya. Ya. Halo adik-adik, ada sukacita? Joy, 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 joy. Sukacita, sukacita, sukacita. Oi, oi. Ya adik-adik, Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang amat sangat baik. Ya dia sayang kepada kita semua. Sayang kepada papa, sayang kepada mama, sayang kepada kakak, sayang kepada adik. Pokoknya Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa. Sayang kepada kita semua. Yuk adik-adik kita angkat pujian. Yesus sayang semua. Semuanya bangkit berdiri ya. Adik-adik semangat memuji Tuhannya. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa adik-adik? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Lagi adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang kakak, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Sekali lagi adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya, sayang semua. Saya bukan pasukan berjalan. Ayo adik-adik. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus.
Laskar Kristus. Sekali lagi saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan bertindak, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya Laskar Kristus, siap gerak, yes. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Satu jumlah hidung dan mulutku ya adik-adik siap. Satu jumlah hidung dan mulut. Dua telinga, mata, tangan, dan kakiku. Tiga adik-adik. Tiga hitamnya rambutku ini, oh teman, diciptakan untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulut memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan mulutku memuji Tuhan. Amin. Udah capek belum adik-adik? Ya, yuk adik-adik boleh duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita ya adik-adik. Apapun masalah yang adik-adik hadapi saat ini, percayalah adik-adik bahwa kita punya Tuhan yang besar. Tuhan yang sanggup mengadakan mujizat demi mujizat dalam hidup kita. Iman kita harus bersepakat, harus yakin akan kuasa Tuhan. Pasti kemenangan itu akan diberikan kepada adik-adik, kepada kita semua. Amin. Yuk adik-adik boleh duduk kembali dan kita akan siapkan hati kita. Kita nyanyikan, aku punya Tuhan yang besar. Imani ya adik-adik, nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Pasti kemenangan akan diberikan. Punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya.
mengadakan mukjizat, akan sanggup mengadakan kemenangan dalam hidup. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun masalah dalam hidup kami punya Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari adik-adik kita akan berdoa. Tuhan, kami telah menerima kemenangan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bangga memiliki Allah yang besar. Dan kami memiliki iman bahwa Tuhan sanggup menggenapi setiap firman yang Tuhan ucapkan. Kami percaya Tuhan, apapun kesulitan yang kami hadapi hari-hari ini, di sekolah, saat belajar, mengerjakan tugas-tugas online, atau pekerjaan membantu orang tua di rumah. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang menyertai setiap kami anak-anak-Mu, memberikan hikmat kepada setiap kami anak-anak-Mu, untuk dapat mengerjakan setiap tugas-tugas yang diberikan dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati kakak pembina kami, urapi dengan urapan-Mu Tuhan. Demikian juga dengan setiap kami anak-anak-Mu. Kami boleh mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Dan biarlah firman Tuhan itu memberikan kami kemenangan, kelegaan, kekuatan buat setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah sebab kami anak-anak-Mu siap mendengarkan. Haleluya, amin. Shalom, hai semuanya, senang banget. Hari ini Kak Joan bisa ketemu kalian semua walaupun hanya lewat online ini. Tetap semangat ya, semangat dong. Hayo, calon-calon remaja masa depan harus semangat. Yuk, sebelum kita dengerin firman Tuhan, kita sama-sama berdoa ya. Boleh dong lipat tangannya? Lipat tangannya semua dan juga kita tutup mata. Kita mau sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah berikan waktu kepada kami, berikan kesempatan kepada kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami mau konsentrasi, kami mau sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan sebagai bekal hidup kami, langkah kami. Siapkan hati kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yes, siap ya? Siap dong. Adik-adik, kalian sekarang sudah mulai beranjak remaja. Sudah banyak yang diketahui, sudah banyak dapetin info-info, sudah banyak juga melanglang buana lewat dunia maya. Ayo ngaku, siapa yang suka main handphone? Sampai lupa waktu. Akhirnya giliran ngerjain tugas apa-apa jadi susah, jadi males, dan ada istilah mager. Capek deh. Kalau dipanggil, mama aku mager. Aduh, males gerak.
Enggak lah, sekarang sudah berubah. Kak John mau cerita, kalian juga pasti sudah berkali-kali mendengarkan firman Tuhan lewat seorang nabi besar namanya Musa. Yang sudah pernah dengar angkat tangannya. Oke, gak apa-apa ya. Kali ini Kak John mau cerita lagi buat kalian semua. Kalian sudah tahu Musa itu kan berpuluh-puluh tahun memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Di masa Musa memimpin bangsa ini, Tuhan banyak sekali nyatakan mujizatnya lewat Musa, sehingga bangsa Israel pun semakin percaya dan yakin bahwa Musa adalah orang yang memang dipilih oleh Tuhan. Tuhan itu banyak sekali membela Musa pada saat orang-orang mulai memberontak kepada dia. Sehingga Musa dianggap sebagai seorang nabi besar sampai hari ini. Nah adik-adik, suatu hari Tuhan berfirman kepada Musa untuk pergi ke Gunung Abarim dan memandang negerinya dari atas. Negeri di mana mereka akan tuju. Sayangnya pada saat perjalanan ini ada satu hal yang dilakukan Musa hingga Tuhan akhirnya kecewa. Tahu kan? Saat itu Musa melakukan ketidaktaatan kepada Tuhan. Apa ayo? Pasti kalian ngomong dari sana. Musa Tuhan perintahkan untuk berkata kepada bukit batu. Tetapi apa yang dilakukan Musa? Dia nggak cuma berkata, dia malah memukul bukit batu itu 2 kali. Nah ini tidak taat namanya. Padahal sayang sekali Musa itu sudah diberikan kemampuan kepada Tuhan untuk bisa memimpin bangsa Israel menuju ke tanah perjanjian. Sayang ya, Musa sudah melewati banyak mujizat yang sudah Tuhan nyatakan lewat Musa. Sudah diberikan kemampuan. Ya, Musa nggak taat. Nah, saat itu juga Tuhan bilang sama Musa, sebentar lagi Musa akan meninggal. Saat itu Musa lalu berpikir, aduh kalau aku meninggal nanti bagaimana dengan bangsa Israel ini? Musa akhirnya bilang sama Tuhan, tolong carikan pengganti, tolong carikan kepala yang bisa memimpin bangsa Israel ke tanah perjanjian menggantikan Musa. Tuhan menyetujui apa yang diinginkan Musa itu. Nah adik-adik, akhirnya terpilih satu orang bujangnya Musa yang akhirnya diurapi. Siapa namanya? Ada yang tahu? Pinter. Yosua bin Nun. Yosua ini adalah salah satu dari 12 pengintai yang beriman kepada Tuhan dan percaya bahwa bangsa Israel akan sanggup melawan raksasa-raksasa yang besar di tanah Kanaan. Ingat ya ceritanya ya. Yes. Nah, Yosua ini bukan orang yang berpengalaman seperti Musa. Tetapi karena penyertaan Tuhan, tetapi karena kemampuan yang diberikan kepada Tuhan, Yosua akhirnya bisa memimpin bangsa Israel ke tanah yang dijanjikan. Yosua menerima tongkat itu dari Musa. Dia menerima tongkat itu dari Musa. Nah adik-adik, sama halnya dengan kehidupan kita. Kalau kita percaya bahwa Tuhan mampukan kita, kita pasti bisa. Tapi kalau kita imani dengan berkata dari mulut kita, aku gak mampu. Enggak. Aku gak bisa kayak gitu. Enggak. Kerjaan ini tuh terlalu susah buat aku. Mama, papa jangan nyuruh aku ini. Aku gak bisa. Lagi aku mager. Nah, adik-adik biasanya kayak gitu yang Kak Joan dengar juga. Gak bisa lah, mager lah. Capek deh. Mau nyampe kapan seperti itu? Malu dong. Aku anak Tuhan, tapi aku mager. Aku anak Tuhan, tapi aku gak bisa ngerjain ini, ngerjain itu. Ngerasa berat, ngerasa susah. Mulai hari ini,
dengar cerita Musa tadi. Dia nggak bisa memimpin atau dia nggak bisa masuk ke tanah perjanjian karena dia nggak taat sama Tuhan. Tetapi kalau Yosua, dia taat, dia benar-benar taat sama Tuhan. Tuhan kasih kemampuan itu. Padahal Yosua bukan siapa-siapa. Dia nggak punya pengalaman seperti Musa. Adik-adik mau pilih yang mana? Pilihannya adalah aku nggak bisa atau aku bisa. Coba pilih. Aku nggak bisa, aku nggak bisa, aku nggak bisa. Atau aku mampu, aku bisa, aku mampu. Siapapun yang percaya pada Tuhan Yesus akan Tuhan kasih kemampuan itu. Adik-adik, tanpa Tuhan kita ini hanyalah manusia yang berdosa, yang harusnya dihukum dan mati. Tetapi Tuhan memberikan jalan keselamatan kepada kita. Kita selamat, syaratnya kita harus percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Mau kan seperti itu? Mau dong kalian menginjak remaja. Harus jadi remaja-remaja yang kuat. Harus menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi teladan buat banyak orang. Sudah siap ya? Siap dong. Sekarang katakan, aku bisa, aku mampu karena Allah. Aku bisa, aku mampu karena Allah. Oke? Yang sudah oke 2 jempol. Yeay, kita kasih tepuk tangan sama-sama. Yes. Semoga firman Tuhan hari ini menguatkan kalian semua. Gak ada yang gak bisa di dalam Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, Tuhan perkenankan, kalian bisa lakukan apapun. Asal andalkan Tuhan, taat dan percaya kepada Tuhan. Amin. Kita ayat hafalan dulu ya. Siap ya? Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Sekali lagi. Ulangan 28 ayat 13. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Amin. Kita sudah dengarkan firman Tuhan ya. Sekarang Kak Joan mau ajak kita sama-sama berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat hari ini. Tuhan sudah berikan kami kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami mau Tuhan, kami mau andalkan Tuhan. Kami mau percaya, kami tidak akan mager lagi Tuhan. Kami tidak akan katakan aku tidak mampu, aku tidak bisa. Tapi kami mampu karena Allah. Kami mampu karena Tuhan Yesus mampukan kami. Terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Kami siap melangkah menjadi contoh, menjadi teladan buat banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kakak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat ya. Kakak sangat senang dan sangat mengapresiasi adik-adik semua yang selama ini sudah rajin mengerjakan gema, mengumpulkan video ayat hafalan, dan juga video aktivitas. Kalian semua super keren. Kak Ina juga mau mengajak adik-adik tahun ini untuk lebih semangat lagi mengumpulkan video ayat hafalan dan video aktivitasnya ya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh adik-adik. Yang pertama, pengumpulan video ayat hafalan dan aktivitas paling lambat hari Selasa jam 8 malam. Yang kedua, video ayat hafalan dan video aktivitas kirimkan ke email Battle Kids dengan alamat battlekids@gbi.battle.org. Jangan lupa, adik-adik harus mencantumkan nama, strip jenis pengumpulan, strip kelas kalian ya di judul emailnya. Yang ketiga, untuk penayangannya di ibadah minggu depan akan dibatasi kuotanya.
Jadi apabila kuotanya sudah penuh, hanya nama adik-adik saja yang akan ditayangkan. Khusus untuk adik-adik yang ada di Bandung, Kak Ina mau mengajak adik-adik untuk lebih semangat lagi ya mengerjakan gemaknya. Jangan lupa, pengumpulan gemak paling lambat hari Minggu jam 7 malam. Untuk adik-adik yang biasanya beribadah di MW1 sampai dengan MW3, ada perubahan nomor WA untuk pengumpulan gemaknya. MW1, adik-adik bisa mengumpulkan ke Kak Tiara dan Kak Laura. Untuk MW2, adik-adik bisa mengumpulkannya ke Kak Maywen dan Kak Livia. Yuk, sekarang kita simak aktivitas minggu ini. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Tadi kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya kita akan membuat aktivitas. Yuk kita buat aktivitas kita hari ini. Aktivitas hari ini kita akan membuat seekor papi. Bahan yang kita perlukan untuk aktivitas hari ini adalah 3 lembar kertas origami. Hari ini kakak mengambil warna kuning. Adik-adik bebas memakai warna kesukaan adik-adik. Untuk membuat seekor papi, ada 3 langkah yang akan kita lakukan. Kita akan lakukan langkah pertama, kita ambil dulu 1 lembar kertas origami. 1 kertas origami ini kita akan ambil bagian diagonalnya. Jadi adik-adik bisa melipat kertasnya seperti ini. Setelah itu dibuka lagi ya. Setelah dibuka lagi, kita lipat bagian yang satunya lagi. Nah, akan terbentuk seperti ini dengan ada bekas lipatan yang pertama. Setelah terbentuk seperti ini, langkah selanjutnya, adik-adik akan melipat sisi sebelah sini ke arah bekas lipatan yang di tengah ini. Ya, kita akan lipat sisi yang sebelah sini dan yang sisi satunya kita lipat kembali. Oke, sampai seperti ini. Setelah dilipat, kita buka lagi. Kita buka kembali sehingga terbentuk bekas lipatan seperti yang sebelah sini dan sebelah sini. Oke, setelah terbentuk lipatan kanan dan kiri seperti ini, adik-adik masukkan jari adik-adik ke dalam sisi sebelah sini untuk memudahkan adik-adik ya. Nah, lalu yang tadi ada bekas lipatan sebelah sini menjadi pusatnya. Kita lipat seperti ini. Jarinya dimasukkan ya. Lalu kita lipat seperti ini. Begitu juga dengan sisi yang satunya. Adik-adik masukkan tangannya sebelah sini. Lalu adik-adik akan lipat kembali. Nah, akan terbentuk seperti ini. Kita akan membuat bagian kepala papinya dulu ya. Setelah terbentuk seperti ini, adik-adik akan melihat ada bekas lipatan juga di sebelah sini. Nah, bekas lipatan ini setengahnya kita akan lipat ke bagian belakang. Seperti ini ya. Nah, begitu juga yang sebelah sini yang ada bekas lipatannya, kita akan lipat ke bagian belakang. Nah, nanti akan menjadi seperti ini dulu. Berikutnya, kita akan menumpulkan setiap bagian ujungnya. Ujung sebelah sini, dan ujung sebelah sini kita akan tumpulkan dengan cara kita lipat ke bagian belakang. Kita lipat ininya ke bagian belakang, sedikit saja, nggak usah terlalu banyak, sehingga menjadi tumpul tidak runcing ya. Lalu yang sebelah sini juga kita akan lipat ke belakang, sedikit juga. Yang ini juga kita lipat sedikit juga ya. Oke. Nah, akhirnya menjadi seperti ini. Setelah itu, bagian
ujung satunya yang depan ini, kita kan ada dua begini adik-adik. Nah, yang bagian atas saja yang kita lipat ke atas. Sedikit menjadi berbentuk seperti segitiga. Nah, seperti ini ya. Ini adalah langkah kita untuk membuat kepala papi. Sekarang kita akan membuat badan papi. Untuk badan papi lebih mudah. Kita akan membuat lipatan diagonal dulu ya. Kita buat satu lipatan diagonal. Oke, setelah itu kita buka kembali lipatannya. Nah, akan terlihat bekas lipatan tadi. Nah, ini kita akan lipat ujung sebelah sini dengan ujung sebelah sini dengan bagian atas ini sebagai pusatnya. Kita akan lipat. Begitu juga ujung yang satunya. Oke, setelah menjadi seperti ini, kita akan melipat lagi yang ujung sebelah sini ke bagian atas, seperti ini. Kali ini, ujung sebelah sini sebagai pusatnya. Nanti akan terbentuk seperti ini. Ada ujung yang lebih panjang, ada yang lebih panjang dan ada yang lebih pendek. Nah, untuk selanjutnya yang lebih panjang ini kita akan lipat ke titik pertemuan di sini. Kita akan lipat seperti ini. Nah, setelah dilipat, adik-adik putar. Nah, kan tadi seperti ini adik-adik. Nah, lalu adik-adik akan tarik ujung ini ke sebelah kanan. Kita akan tarik ke sebelah kanan. Nah, seperti ini ya. Ya, jadi tadi awalnya seperti ini, lalu adik-adik akan tarik ke sebelah kanan seperti ini. Oke, jadi setelah ini bagian belakangnya. Jadi kalau nanti di bagian depannya akan terlihat seperti ini. Langkah ketiga, kita akan membuat kembali badan papi. Nah, membuat badan papi yang kedua ini sama seperti langkah yang seperti yang ini. Jadi kita akan ulangi kembali langkah ini. Yuk ikuti kakak ya. Tadi kita buat dulu diagonalnya supaya kita bisa gampang untuk melipatnya. Setelah ini kita akan lipat dengan bagian atas ini sebagai pusatnya. Jadi langkah yang sekarang itu sama persis dengan tadi waktu kita membuat yang kedua ya. Nah, setelah ini seperti ini, kita akan kembali melipat yang sisi sini dengan ini sebagai pusatnya. Kembali lagi terjadi seperti ini, sisi yang lebih panjang
akan kita lipat ke pertemuan di tengah-tengah sini. Setelah terbentuk seperti ini, ujung ini kita akan tarik ke sebelah kanan, lipat ke sebelah kanan seperti ini. Nah, ya, setelah dibalik akan terlihat kembali seperti ini. Nah, sekarang kita sudah mempunyai kepala papi, badan pertama papi, dan badan kedua papi. Yang akan kita lakukan sekarang adalah menggabungkan ketiga bagian ini. Kita ambil kepala papi ini dan satu badannya, lalu kita masukkan ke tengah-tengahnya ya, sampai sudah tidak bisa lagi dimasukkan. Oke, setelah itu kita akan masukkan kembali badan yang satunya lagi di antara kepala papi dengan badan yang pertama. Kita masukkan kembali di bagian belakangnya ya, di antara kepala dan badan yang pertama. Kita masukkan lagi sampai sudah tidak bisa dimasukkan kembali. Nah, seperti ini ya. Nanti ini papinya sedang dalam posisi berbaring. Ini bisa berdiri adik-adik. Kita posisikan papinya dalam keadaan yang berdiri ya. Nah, seperti ini. Nah, ini papi yang sudah jadi. Tapi adik-adik tahu nggak apa yang kurang? Ya, betul. Yang kurang adalah papi ini belum ada mata, hidung, dan kakinya. Yuk, kita sekarang mau gambar mata, hidung, dan kakinya. Ayo kita gambar bersama-sama. Sekarang kita akan menggambar dulu hidungnya. Nah, di bagian segitiga yang putih ini, adik-adik bisa tarik berbentuk kotak seperti ini ya. Nah, lalu kita warnai. Kalau ini kakak menggunakan pensil, adik-adik bebas mau menggunakan apa ya. Nah, ini hidungnya. Lalu kita tarik, kan tadi ini di sini ada bekas lipatan, kita akan tarik ke bawah sini. Nah, lalu kita akan menggambar bola matanya. Yang pertama-tama kita akan buat bulatan yang besar. Lalu di dalamnya kita buat lagi bulatan yang lebih kecil, lalu kita warnai. Seperti ini ya. Nah, lalu di sini adik-adik lihat ada bekas lipatan, kita tarik garis sehingga membentuk ada dua bagian. Lalu setiap bagiannya kita akan bikin kakinya 3 buah, masing-masing 3 buah. 1, 2, 3. Sebelah sini 1, 2, 3. Lalu kita tarik ini ke atas. Dan sebelah sini juga. Oke. Ya, inilah papi kita yang sudah memiliki hidung, mata, dan kaki. Nah, adik-adik, sama seperti aktivitas yang kita lakukan hari ini,
Seekor papi atau anak anjing kecil adalah hewan yang setia dan taat. Anjing kecil itu adalah hewan yang setia kepada tuannya dan taat kepada perintah tuannya. Sama seperti Bapak Yosua dalam cerita Alkitab. Bapak Yosua setia kepada Bapak Musa dan taat kepada firman Allah. Siapa yang mau seperti Bapak Yosua? Kakak yakin adik-adik ingin seperti Bapak Yosua. Mari kita ikuti keteladanan dari Bapak Yosua yang selalu setia dan taat kepada firman Allah. Demikianlah aktivitas kita pada hari ini. Adik-adik bisa membuat papi yang lain dengan warna origami yang berbeda-beda. Terima kasih adik-adik. Sampai bertemu kembali. Bye. Tuhan Yesus memberkati. Nah, dengan demikian berakhirlah ibadah kita di hari ini. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitas, mengingat ayat hafalan, dan yang paling penting melakukan apa yang sudah diajarkan hari ini. Yuk sama-sama kita tutup di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini kalau kami boleh selesai beribadah. Kami sudah belajar, kami sudah memuji-Mu, menyembah-Mu, kami sudah membuat aktivitas. Kiranya Engkau yang terus memperlengkapi kami dan membuat kami menjadi anak-anak-Mu yang selalu taat dengar-dengaran akan Engkau, dan kami juga berdoa untuk bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami sebagai tanda kami berserah dan kami berharap kepadamu, dan kami mau menerima berkat yang dari Allah Bapa, kasih sayang dari putranya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati sama-sama kita katakan, amin. Sampai jumpa minggu depan. ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7.
Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikannya. Terima kasih. 1 Ayat ayat 7. 7. Takut Takut akan akan Tuhan Tuhan adalah adalah permulaan permulaan pengetahuan, pengetahuan, tetapi tetapi orang orang bodoh bodoh menghina hilang hikmat dan dan didikan. berikan. Amin. Amin. God bless you. Bless you. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pendidikan. Tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Terima kasih. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. God bless you. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan dan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah awal pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bye, God bless you. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Bye, God bless you. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan.
1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan pengetahuan. Terima kasih. Salah 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina nikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. God bless you. Bye. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Terima kasih. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi
orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan ketahuan. Tetapi orang bodoh terhina hikmat dan didikan. Amin. Amsal Amsal 1 ayat 7. 7. Takut akan Tuhan Takut sama Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi Orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang yang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih, dadah. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. God bless you. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Thank you. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Proverbs 1 verse 7. The fear of the Lord is The beginning of the knowledge, but the fools despise despise wisdom.
and instructions. Amsal 1 ayat 7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin. Bye. Halo, nama saya Alexander Archie Nathanael. Ayat hafalan minggu ini Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Terima kasih. Dah. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Dan terima kasih, Tuhan memberkati. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Makasih. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Amin.